Halo teman-teman, selamat datang di channel Vault-In. Kali ini kita akan belajar dasar SQL, mulai dari membuat tabel hingga melakukan operasi select, insert, update, dan delete, atau istilahnya adalah CRUD, create, read, update, delete. Pastikan kalian mengikuti tutorial ini hingga selesai ya, agar memahami konsepnya dengan baik, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Oke, langsung aja ya, kita langsung belajar ke inti dari prosesnya. Jadi kita akan menggunakan sum ya. Ada namanya MySQL di sini. Kita tinggal start aja. Kita juga start Apache-nya ya. Jadi dua-duanya ini harus nyala. Lalu kita buka localhost /phpMyAdmin. Kalau sudah, di sini akan tampil ya. Di sini adalah daftar database-nya. Jadi database itu ada beberapa tingkat ya. Yang pertama itu ada database, kemudian di dalam database itu ada tabel, dan ada banyak macam, ada view, event, dan lain-lain. Tapi kita cukup sederhana adalah kita mempelajari adalah database dan tabel aja, itu sudah lebih dari cukup. Cara membuat database itu gimana? Kita tinggal klik di sini new. Kemudian kita nama database-nya apa? Misalkan namanya adalah data. Misalkan kita akan buat sebuah aplikasi kasir ya, kita buat database-nya misalkan namanya adalah kasir app gini ya. Create. Kalau sudah, dia akan tampil di sebelah kiri sini, kasir app. Kita tinggal klik aja di sini. Kemudian kita buat tabelnya ya. Jadi di dalam database itu ada tabel, dan tabel itu bisa banyak macamnya. Kita akan buat tabel user dulu ya, untuk kita menampung orang-orang yang login itu siapa aja. Kita buat data pengguna lah, atau kata lainnya adalah tabel user. Nah, di sini ada nih tabel create new tabel, nama tabelnya misalkan users gini ya. Nah, ini adalah jumlah kolomnya mau berapa? Misalkan 4 lah ya. Maka akan tampil 4 isian ini. Yang pertama ini adalah nama kolomnya, misalkan yang pertama adalah user ID ya kan. Biasanya kan kalau data itu kan ada ID-nya ya, atau sebagai penanda data uniknya kan, ID. Kemudian tipenya adalah mungkin integer aja. Integer kan sudah pernah saya jelaskan integer itu apa, jadi dia akan terisi nilai aja, nilai numerik. Kemudian lengthnya kita nggak usah isi, langsung aja di sini. Boleh nol atau tidak, namanya ID kan nggak boleh nol ya, kita nolnya kita tidak usah centang. Lalu di sini ada indeksnya primary ya kan ya, jadi data ini harus selalu unik, tidak boleh sama. Jadi setiap tabel itu standarnya itu ada satu kolom yang unik ya kan, primary key, standarnya seperti itu. Lalu ini adalah AI, auto increment atau enggak. Jadi setiap nambah row ya, setiap nambah baris, si kolom ini akan otomatis mengisi urutan ke berikutnya. Misalkan datanya masih kosong, ketika ditambahkan satu baris, dia akan kolom ini akan menampilkan isinya adalah 1. Kemudian kalau tambah baris lagi, dia akan mengisikan kolomnya adalah 2 gitu. Itulah auto increment ya. Lalu kemudian mungkin bisa username ya. Kalau username kan nggak mungkin integer ya, kita pakai varchar aja. Varchar ini adalah ya karakter, bisa alphanumerik varchar itu. Di sini mungkin lengthnya adalah 50 lah, cukup, atau 100 deh, boleh. Lalu username, lalu user email. Varchar ya 100 cukup lah. Lalu user full name ya, mungkin ya, user full name atau nama lengkap ya kan, varchar 100 gitu ya. Kalau udah, kita langsung save aja di sini. Kalau udah di save, nanti di sini akan ada ya saat ini adalah tabelnya. Jadi di sini database, dalam database itu ada tabel. Ini tadi kita udah buat tabel users, dan kolomnya ini ya, user ID, tipenya adalah integer, primary key, auto increment, dan lain-lain yang tadi kita sudah buat. Sekarang kita coba isi ya, isi dulu database-nya ya. Misalkan kita akan isi sebuah nilai. Jadi kalau cara mengisi tabel itu seperti ini, insert into, nama tabelnya apa, lalu
dalam kurung ini adalah nama kolomnya, kemudian values, dan di sini adalah data-datanya. Saya akan mengisi tabel user dengan kolom username-nya adalah John Doe dan lain-lain. Misalkan saya di sini adalah user 1 ini ya, user 2, kemudian di sini user 1 example, user 2 ini kan kolom email ya, kemudian habis email di sini username. User 1, user 2. Terus user ID-nya mana? Nah, jadi user ID ini tadi nggak usah diikutkan karena dia sudah otomatis terisi. Auto increment kan tadi kita setting auto increment, dia akan otomatis terisi. Kalau udah otomatis terisi kita nggak usah sertakan di sini. Kita cukup kolom-kolom mana aja yang mau diisi. Kalau perintahnya seperti ini berarti kita sekali mengeksekusi kita akan menginsertkan 2 data ya kan. Kalau hanya 1 ya kita kurangnya aja ini. Nah, kita akan mengisikan satu data aja. Kalau 2 data kita pakai seperti ini, tapi yang pertama ini kita ganti pakai koma seperti itu. Kalau 3 data gimana? 3 data sama aja, kita kasih koma di sini. Pokoknya yang terakhir adalah titik koma. Kalau sudah kita langsung eksekusi aja dengan menekan tombol go di sini ya. Nah, dia akan langsung 3 row inserted ya kan, 3 row sudah berhasil dibuat di insert ya kan. Kita lihat aja seperti apa datanya. Kita bisa langsung klik tombol browse di sini. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya ini ya datanya ya. Username, user 1 2 3 dan lain-lain. Tadi user ID ini kan primary key dan auto increment, dia akan otomatis terisi 1, 2 dan 3. Tadi kita udah belajar adalah perintah untuk menginsert ya kan. Sekarang kita akan belajar perintah untuk menampilkan atau select. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini udah ada ya. Untuk menampilkan semua tabel di sini adalah select bintang from, nama tabelnya apa. Kita langsung coba aja go. Nah, dia akan langsung naik di bawahnya. Bagaimana untuk menampilkan hanya kolom tertentu? Kolom tertentu aja ya, misalkan user ID-nya nggak usah deh, username aja deh, username sama user email, udah gini aja. Kita akan tampilkan hanya kolom ini aja. Go. Ya, kita akan hanya ditampilkan ini ya. Jadi yang lain, kolom yang lain kita abaikan, nggak ditampilkan. Lalu bagaimana kalau kita mau menampilkan yang username-nya adalah user 1 aja? Caranya adalah kita tambahkan perintah where di belakang sini. Where username sama dengan user 1. Nah, ini jangan lupa dikasih petik ya. Go. Maka kita akan tampilkan hanya user 1 aja. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan hanya 2 aja, user 1 dan user 2? Kita bisa pakai perintah ini ya. Sama dengan user 1 or username sama dengan user 2. Nah ya, hanya menampilkan 2 aja ini. Bisa juga kita pakai perintah in di sini. Jadi seperti ini, user 1 sama user 2 in ya kan. Coba kita eksekusi. Nah, langsung tampil ya. Oke, kita tadi ini udah belajar nih select, cara menampilkan seperti apa dan cara menseleksinya juga seperti apa. Sekarang kita akan tampilkan update, cara ngupdate datanya tuh gimana sih caranya sih? Caranya seperti ini guys. Jadi kalau mau update data di sini perintahnya adalah update, terus nama tabelnya users ya kan. Lalu kolom mana yang mau kita update? Set user full name. Kita mau mengupdate user full name ya, kolom user full name namanya adalah Jonathan Doe. Dan jangan lupa di sini ada where-nya. Kita mau ngupdate user full name dengan nama Jonathan Doe yang username-nya itu apa. Jadi kalau di sini user 1 ya kan. Nah, kemudian jadi nanti user 1 ini user full name-nya akan berganti menjadi Jonathan Doe. Kita akan eksekusi aja. Nah, kalau udah kita coba lihat di browse. Nah,
User 1 kan user full-nya udah ganti ya, Jonathan Du. Bagaimana kita kalau mau mengganti email? Kalau mau mengganti email gimana caranya ya? Ya udah ganti aja ininya. User full name-nya diganti user email, misalkan cd@ ya kan gmail.com misalkan. Lalu kita eksekusi aja. Go. Browse. Nah, langsung ya user emailnya akan berganti. Begitu juga dengan user-user yang lain, cara mengupdate-nya seperti itu. Di sini yang jadi catatan adalah jangan lupa menggunakan where ya, karena kalau nggak menggunakan where otomatis semua datanya akan berganti menjadi yang dituliskan. Misalkan user full name-nya adalah Jonathan Du, kan kalau kita update tanpa where ya semua row nanti akan Jonathan Du semua gitu kan, jadi keubah. Sekarang kita akan belajar script delete seperti apa ya, delete ya. Ini adalah delete nih, contoh saya akan mendelete tabel user, delete from user, where ya, jangan lupa pakai where. Kalau nggak ada where-nya semua data ke delete ya kan. Where username-nya adalah tadi apa tadi, user 1 ya, coba ya user 1, coba aku delete nih user 1 nih. Oke, ini udah ke delete. Coba kita lihat apakah dia akan hilang ya. User 1 udah hilang ya, jadi tinggal user 2 dan user 3. Jadi seperti itu ya caranya ya untuk tutorial simple ya kan, membuat database, membuat tabel, kemudian mengisi tabel, mengubah dan mendelete tabel, kemudian menseleksi atau menampilkan tabel. Jadi seperti itu tutorialnya ya. Ini adalah tutorial dasar, kalian juga bisa mengeksplorasi lagi seperti apa, nanti kita bisa belajar di video-video saya berikutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.